Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aku telah ternyata perkara pokoknya telah dilimpahkan oleh pihak termohon dalam kurun jasa penuntut umum KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana serta SEMA nomor 5 Tahun 2001, permohonan pra-peradilan diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan gugur. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara didudukan kepada pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini. Mengingat pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA nomor 5 Tahun 2001 dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil. Kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan kepada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan. Pra-peradilan ini diatur di dalam KUHP, memberikan ruang kepada tersangka untuk menguji status tersangkanya dan juga memberikan ruang untuk kontrol terhadap due process of law yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kita sudah sampaikan bahwa kita minta agar pra-peradilan ini didahulukan. Tetapi yang sebelumnya apa yang kita sudah sampaikan berulang kali, kami menilai bahwa KPK dalam hal ini sengaja untuk menunda karena untuk mempercepat berkas. Teman-teman, di dalam pra-peradilan ini yang sebelumnya kita sudah uji bersama bahwa bukti yang dihadirkan oleh KPK bukan bukti yang terkait dengan Mas Hasto Kristianto. Makin seru nih kasus Hasto. Kalau dulu-dulu dia menangis sesungguhkan, kalau menurut saya itu adalah tangisan yang dipolitisasi. Ya. Dan waktu dia memakai baju orange, dia tersenyum. Senyuman itu juga senyum politisasi. Ya. Tangis seakan-akan terzolimi, tersenyum seolah-olah bahwa itu adalah kriminalisasi. Ya, ketika dia menangis, seakan-akan dia menjadi orang yang terzolimi, partai yang terzolimi, dan dia ada kepedulian terhadap orang-orang yang terzolimi. Itu hanya politisasi. Ketika dia pakai baju orange, dia tersenyum, dia tertawa, seolah-olah mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi dan saya tidak bersalah. Ya, ini semua karena Jokowi. Tetap salah Jokowi karena dia berteriak kepada KPK untuk memeriksa Jokowi. Kasusnya aja belum dihadapinya. Dari awal dia sudah menantang KPK. Ya, kalau dia jadi tersangka dia akan bongkar. Sampai hari ini tahap yang dia bongkar nggak ada. Ya, si CS yang di Rusia sana juga nggak jelas juga itu, ya kan? Ya, justru malah bisa kena pasal, ya, karena rahasia bukti-bukti kejahatan dalam suatu negara dibawa ke negara lain. Kan bisa aja itu mengandung sebuah rahasia. Nah, dari situ saya bisa melogikakan bahwa ini adalah juga bisa kasus hukum. Rahasia negara bisa bocor. Ya. Nah, kembali ke kasus Hasto. Prapit yang pertama ditolak. Prapit yang kedua gugur karena perkara pokok sudah dilimpahkan ke persidangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kini teriaklah pengacaranya Hasto mengatakan mereka tidak diberi ruang untuk melakukan hak hukum mereka, yaitu prapit. Lah, ruang apa lagi? Ruang apa lagi? Bukankah itu sudah prapit yang kedua?
Mau berapa kali prapitnya? Nanti prapit yang kedua ditolak lagi, lanjut prapit yang ketiga. Ya, karena di prapit yang pertama katanya 2 perkara jadikan 1. Jadi prapit yang kedua mereka memecah jadi 2 bagian, ya. Nah, kemudian kalau yang kedua ini ditolak, dia lanjut lagi ke prapit yang ketiga. Kapan perkara akan disidang? Nah, kemudian prapit itu kan urusannya Hasto dan pengacaranya. Urusan KPK beda. KPK tidak ada berurusan dengan prapit. Mereka hanya termohon, Nah, dimohonkan untuk ikut. Ya, makanya termohon. Pemohon yaitu pihak dari Hasto dan ditanggapi, diterima oleh pihak pengadilan. Makanya dilakukan sidang prapit, ya. Nah, kemudian mereka teriak tidak dikasih ruang katanya. Ruang mana lagi, ya? Kemudian si pengacara itu menyalahkan KPK telah mempermainkan hukum. Hukum yang mana lagi mau dipermainkan? Tugas KPK adalah memenuhi berkas, ya, membuat berkas perkara itu komplit. Kalau sudah komplit, siap disidangkan, limpahkan ke pengadilan. Itu tugasnya. Bukan tugas KPK mengurusi prapit, ya. Jadi jangan disalahkan. Kalau berkas sudah siap untuk dilimpahkan, mereka limpahkan. Prapit urusanmu, ya. Masih mending bisa prapitnya 2 kali. Kalau prapit yang pertama langsung sidang gimana? Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena dalam membuat, menurut pemahaman saya, dalam menjadikan Hasto itu menjadi tersangka dan ditahan itu bukanlah hal yang mudah. Ya, dia adalah politisi, sekjen partai penguasa 2 periode. Dan sampai sekarang ini partai mereka adalah partai pemenang pemilu di legislatif, ya. Jadi mereka masih penguasa. Nah, bukan hal yang mudah menjadikan Hasto sebagai tersangka. Kini dia menyalahkan Jokowi, dia malah teriak, periksa Jokowi katanya, urus saja dulu perkara Bubung, ya. Urus perkaramu Bung, selesai perkaramu beres, baru kau urus Jokowi. Kalau kau ada bukti, buktikan, laporkan, ya. Jokowi juga sudah bilang, kalau ada bukti silahkan, ya. Jadi urus saja dulu dirimu. Bagaimana dengan kasus-kasus pejabat yang kau bilang itu? Ada bukti-buktinya, bongkar aja dulu semua, ya. Buktinya tidak ada sampai hari ini, hanya sebuah gertak sambal, ya. Jadi kenapa mereka ini selalu mempersoalkan prapitnya yang gugur, dikatakan tidak ada ruang? Apa takut mereka bersidang? Takut Hasto disidang? Kalau benar, kenapa harus takut? Ya? Kalau benar, kenapa harus takut di persidangan? Malah justru persidangan itulah nanti membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Karena kalau tidak salah nanti, persidangan itu dalam kondisi sekarang ini pasti akan selalu persidangan yang sidang terbuka, ya. Pasti sidang itu sidang terbuka. Jadi semua rakyat tahu proses persidangan seperti apa. Apakah ada sidang yang dibuat sandiwara, sidang yang dibuat kriminalisasi, politisasi, dan segala macam yang bentuk sasi lah, ya. Nah, Hasto dibilang kriminalisasi, kemudian dibilang politisasi, kriminalisasi hukum, politisasi hukum. Hasto adalah sekjen partai, tapi dia ditahan bukan karena dia sekjen partai, karena kasus suap, ya. Jadi kasus hukum Hasto adalah kasus pribadi, bukan kasus partai. Jadi tidak ada di sana
dalam hal politisasi hukum. Yang mempolitisasi justru partainya sendiri. Ya, ketika Hasto ditahan, mereka menganggap bahwa partai mereka lah yang di-out-outkan. Ya. Dan kemudian ketika Hasto ditahan, partai mereka telah menyatakan bahwa Hasto dikriminalisasi. Padahal katanya hukum itu jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika hukum mulai tajam ke atas, dibilang kriminalisasi. Kalau orang kecil, bukan kriminalisasi. Karena tidak ada kesempatan bagi rakyat kecil untuk profit, ya, langsung tangkap, sidang, jeblos. Nah, karena ini dia sekjen partai, dia ini, dia itu, ya, sampai profit yang kedua juga dikasih kesempatan, masih teriak lagi, bilangnya nggak ada, dikasih ruang. Enak. Yang bela Hasto bukan hanya sekedar partai, sekedar pengacara, tapi partai, Bu Ketum yang teriak-teriak kalau Hasto ditangkap, saya akan ke KPK, saya akan ke Kapolri. Artinya apa? Justru dari pihak Hasto lah yang membuat perkara ini makin runyam. Seakan-akan mereka adalah partai yang paling benar, yang tidak pernah salah. Itulah mereka.